Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Arifin, kelas MNJ 22DX dengan NPM 23411010 PM. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmenting, targeting, positioning, atau biasanya disebut dengan STP. Nah, jadi semua bisnis hampir sama dalam menjalankan pengelolaannya. Salah satunya membutuhkan perencanaan strategis agar lebih terarah dalam mencapai tujuan. Strategi pemasaran yaitu yang seperti yang nanti akan dijelaskan, yaitu segmenting, targeting, positioning, atau biasanya disingkat dengan STP, adalah strategi yang sangat berpengaruh terhadap citra, brand image, hingga pemasaran secara keseluruhan. Strategi pemasaran merupakan suatu cara agar pemasaran berjalan sesuai dengan arah yang telah ditentukan. Sasaran yang tepat, pengelolaan yang benar, memenangkan persaingan, meraih keuntungan, menguasai pasar merupakan sebagian dari sekian banyak manfaat yang akan didapatkan dengan menyusun dan menerapkan strategi pemasaran. Sebelum melakukan strategi pemasaran, setiap pembisnis biasanya harus melakukan analisis perusahaan terlebih dahulu. Nah, jadi analisis SWOT dapat menunjukkan gambar secara umum mengenai bisnis dan perusahaan. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyusun dan merumuskan strategi pemasaran atau STP. Nah, jadi STP ini akan saya jelaskan lebih mendalam di video kali ini. Jadi strategi pemasaran STP ini berarti proses mengkategorikan, membidik pasar yang diinginkan, lalu memposisikan pemasaran bisnis dibanding pesaing. Jadi segmenting merupakan proses mengkategorikan, mengklasifikasikan, mengelolakan semua target potensial produk yang akan dipasarkan. Kemudian, membagi pasar menjadi bagian-bagian berdasarkan pembeli dan kebutuhan, karakteristik atau perilakunya, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian yang tadi, maka dapat disimpulkan bahwa proses segmen ini memiliki peran yang cukup penting dalam bisnis karena beberapa alasan, seperti memungkinkan perusahaan lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya. Dengan membagi pasar menjadi segmen-segmen, maka dapat memberi gambaran bagi perusahaan untuk menetapkan segmen mana yang akan dilayani dan dijadikan target. Selain itu, segmentasi memungkinkan perusahaan mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai peta kompetisi serta menentukan posisi pasar bisnis perusahaan. Segmentasi juga merupakan dasar untuk menentukan komponen-komponen strategi yang disertai dengan pemilihan target market, sehingga proses ini akan memberikan acuan dalam penentuan tahap selanjutnya. Segmentasi juga adalah faktor kunci untuk mengalahkan pesaing dengan memandang pasar dari sudut yang unik dan cara yang berbeda dari yang dilakukan oleh pesaing. Nah, jadi dalam melakukan tahapan segmentasi ini, perusahaan harus memperhatikan efektivitas segmentasi tersebut karena menyangkut ketetapan langkah rumusan pada strategi selanjutnya, yaitu targeting dan positioning yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian ada syarat segmentasi yang efektif pada STP adalah terukur, banyak, dapat diakses, dapat dibedakan, dan dapat dilayani. Kemudian ada beberapa variabel dari tahapan segmentasi. Yang pertama itu ada demografis, psikografis, dan perilaku. Demografis yaitu segmentasi yang dilakukan dengan cara membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendapatan, ras, pendidikan, pekerjaan, dan geografis. Kemudian ada psikografis, yaitu segmentasi yang dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berjalan menurut kelas sosial, gaya hidup, kepribadian, dan lain sebagainya. Kemudian ada perilaku, yaitu segmentasi konsumen yang dilakukan dengan membagi target konsumen ke dalam segmen-segmen berdasarkan bagaimana tingkah laku, perasaan, dan konsumen menggunakan barang atau situasi pemakaian dan loyalitas merek. Nah, jadi cara untuk membuat segmentasi itu yaitu dengan membagi pasar ke dalam
pengguna dan non-pengguna produk. Materi selanjutnya yaitu ada targeting atau pemilihan sasaran. Nah, jadi targeting ini merupakan kegiatan di mana dilakukan setelah perusahaan mengidentifikasi peluang segmentasi pasar dan analisis STP tadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengevaluasi berbagai segmen tersebut untuk memutuskan segmen mana yang akan menjadi target market kita nanti, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kelompok pelanggan yang paling menarik atau layak untuk ditargetkan dengan produk atau layanan tersebut tertentu. Kemudian dalam mengevaluasi segmen yang berbeda-beda nih, perusahaan harus melihat beberapa faktor yaitu tujuan, daya tarik pasar secara keseluruhan, dan research perusahaan. Dalam menentukan targeting, maka perlu dilakukan beberapa survei agar dapat mengetahui keadaan pasar nantinya sehingga proses pemasaran tidak salah sasaran. Nah, jadi agar tidak salah sasaran tersebut ada 3 kriteria yang harus dipenuhi perusahaan pada saat mengevaluasi dan menentukan segmen pasar mana yang akan dijadikan target. Yang pertama ada perusahaan harus memastikan bahwa segmen pasar yang dibidik cukup besar dan menguntungkan bagi perusahaan, atau perusahaan dapat menjadi segmen yang kecil, namun segmen itu harus mempunyai prospek yang menguntungkan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini, perusahaan harus memelihara secara mendalam terhadap kompetisi yang ada di sektor tersebut serta potensinya untuk tumbuh, karena akan berkaitan dengan ukuran dan pertumbuhan target segmen perusahaan. Kemudian ada strategi targeting ini harus didasarkan pada keunggulan kompetitif perusahaan keunggulan kompetitif pada perusahaan yang bersangkutan. Keunggulan kompetitif adalah cara untuk mengukur apakah perusahaan memiliki kekuatan dan keahlian yang cukup untuk menguasai segmen pasar yang dipilih atau tidak. Perusahaan juga harus menganalisis dari dekat apakah segmen pasar yang dipilih telah sejalan dan mendukung tujuan jangka panjang perusahaan atau tidak. Nah, kemudian ada kriteria terakhir yaitu adalah segmentasi pasar yang dibidik harus didasarkan pada situasi pesaing yang ada. Perusahaan harus mempertimbangkan situasi persaingan yang dapat mempengaruhi daya targeting perusahaan. Contohnya nih, jika sebuah perusahaan produk kecantikan menyadari bahwa ada segmen pasar yang sangat tertarik pada produk ramah lingkungan, mereka mungkin memilih untuk menargetkan dan memasarkan produk mereka khusus pada konsumen dalam segmen ini. Kemudian ada materi selanjutnya ada penentuan produk atau biasanya disebut dengan positioning pada strategi pemasaran STP. Nah, jadi positioning merupakan proses mengembangkan strategi pemasaran yang bertujuan untuk mempengaruhi bagaimana sebuah segmen pasar tertentu memandang sebuah barang atau jasa dibandingkan dengan kompetensi atau pesaing. Nah, jadi tujuan dari positioning ini untuk membuat citra yang unik dan mengkomunikasikan nilai yang membedakan produk dari yang lain di pasaran. Penentuan posisi pasar atau positioning ini menunjukkan bagaimana suatu produk dapat dibedakan dari produk pesaingnya. Ada beberapa positioning atau contoh STP yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama ada positioning. Nah, jadi ini berdasarkan pada perbedaan produk. Kemudian ada positioning berdasarkan atribut produk atau keuntungan dari produk. Kemudian ada positioning berdasarkan pengguna produk. Kemudian ada positioning berdasarkan pemakaian produk, positioning berdasarkan pesaing, dan ada positioning berdasarkan kategori produk. Kemudian ada positioning berdasarkan asosiasi serta positioning berdasarkan masalah. Sebagai contoh dari positioning ini adalah jika nih perusahaan ponsel cerdas ingin menempatkan produknya sebagai yang paling inovatif dan canggih, pesan pemasaran mereka mungkin fokus pada fitur-fitur terbaru, teknologi tinggi, dan pengalaman pengguna yang unggul. Nah, itu tadi materi tentang segmentasi, targeting, dan positioning dalam manajemen pemasaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.